lebih dari apa? 2 bulan atau bahkan saja ada yang pang kali ya. Kita mandi di situ nyemplung itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Yang penting air itu tidak berubah warna, bau, rasa karena najis, berubah karena najis. Tapi kalau berubah karena memang tempatnya kebetulan di tanah lalu agak merah itu nggak apa-apa, atau karena lumut ya, di dalam wadah itu ada lumut maka air itu menjadi agak kehijauan itu nggak apa-apa. Jelas ya. Akhrajahus salasa, hadis ini diriwayatkan oleh perawi 3 orang. Di depan coba kita baca. Nanti kualitas hadis ini kata 3 perawi ini hadisnya hasan. Tapi oleh Imam Ahmad wasaf Abu Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan hadis ini sahih. Sudah? Ada yang ingin ditanya sebelum kita bicara? Ya, sama. Kalau kolam itu bersegi 4, kalau istilah kaki itu 1 kaki 1/4. 1 kaki kurang lebih ini, 1 kaki, bukan 1 kaki, 1 hasta ya, 1 ziro 1/4. Ziro ini sampai di sini 1 ziro, lebih ini 1/4, kurang lebih 60 kalau kita. Tapi kalau orang Arab bisa 8,5 ukuran panjang, lebar, dalam. Kalau segi 4 itu pas segala 2 buah. Kalau ukuran kolam ya. Lalu kalau dalam istilah ilmu fikih itu namanya dirotun warun, 1 hasta dan 1/4. Jadi 1 hasta 1/4. Hasta di sini tambahin 1/4. Cuma yang namanya hasta kan masing-masing orang. Ya kadang-kadang pendek, kalau tinggi lebih panjang. Maka ukuran zero ini jadi apa? Beda. Ya. Nah, nanti kata pula itu secara lugah, secara perbahasaan, ingat zaman dulu ada istilah tempayan. Kita minum ada tempayan air gitu, itu dulu orang Arab tempayan air namanya pula namanya. Al-jirratul azimah, jirra itu tempayan gede, tempayan besar, itu dinamai pula. Orang Arab itu kalau nyendok air dengan 2 tangan, 2 pula ini bahasanya ya. Kemudian ditaklid yang namanya 2 pula itu tadi kurang lebih 280 liter. Jadi 2 pula ini ukuran banyak ya dan sedikit. Kalau kita kan air sedikit, setengah ember atau ember kita bilang sedikit, itu memang sedikit. Tapi sebetulnya dikasih sedikit itu minimal berapa tadi? 280 liter ke bawah. Ke atas baru banyak namanya ya. Jadi kalau kita mau mandi tidak boleh kita mencelupkan tangan kita di air yang kurang 2 pula, karena menjadi mustahab namanya. Wa an Abi Umamah al-Bahili, hadis yang ketiga bersumber dari Abi Umamah al-Bahili. Jadi ini juga nama punya juga sebenarnya. Bapaknya Umamah yang tinggal di daerah Bahil, makanya dikenal Bahil.
dia berkata, Rasulullah bersabda, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Nah, kalau tadi sampai situ analisnya. Yang kedua ada illa ma qalaba ala alihi wa qaumihi wa laumihi. Kalau hadis yang tadi namanya umum, hadis ini khusus ada kata illa, berarti taksis. Ngerti kata taksis? Disaring dikit. Innal ladzina illal ladzina amanu wa amilus sholihati apa awalnya? Wal asri innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia sungguh dalam kerugian. Itu kan tanpa kecuali, umum sifatnya. Yang mana aja manusia rugi nanti. Kemudian illal ladzina amanu, kecuali manusia yang ma'amilus sholihat, yang diiringi dengan amal soleh. Berarti ini kalau yang tadi masih umum, ini khusus. Ini namanya taksis. Ya, apa? Taksis. Jadi disortir dari yang umum, kemudian dirinci. Nah, hadis tadi masih umum. Kemudian ada kata-kata illa ma qalaba alihi wa qaumihi wa laumihi. Kecuali apa-apa yang menang atas baunya, artinya berubah. Kalau baunya berubah atau warnanya atau rasa, ini rasa ya. Walau ini warna. Jadi kalau berubah salah satu yang tidak akan ada. Jadi kesimpulannya air ada dua. Ada air banyak, ada air sedikit. Air sedikit yang kurang 2 mol, air banyak 2 mol. Air yang sedikit najis, dia kalau kejatuhan najis berubah atau tidak berubah, gitu ya. Kalau air banyak 2 mol ke atas, kejatuhan najis, dia kalau berubah najis, kalau tidak berubah, ya itu kesimpulannya ya. Ini menurut Imam Syafi'i. Jadi amal ma'ul qalil fa inda Syafi'i annahu yatanajjas bi mulaqatin najasati wa illam yatabayyan. Jadi air yang sedikit menurut Imam Syafi'i najis manakala bercampur najis walaupun tidak berubah. Dan itu hadisnya ya. Jadi kalau kita ditanya mana hadisnya, itu kita bisa baca. Itu dalilnya. Tinggal nanti dilihat kualitas hadisnya. Ya. Itu ilmunya ilmu mustalahul hadis atau ulumul hadis. Tapi di sini dijelaskan kalau ini ya. Tinggal kita kalau kita mau kaji terus ya kita kritisi hadis, namanya naqdul hadis. Ya. Walil Baihaqi ada hadis lafaznya dari Imam Baihaqi, matannya al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu bi najasatin tahdusu fihi. Ini maknanya sama sebetulnya ya. Air itu suci mensucikan. Tahur itu suci mensucikan. Substansinya suci dan dia bisa mengangkat hadas, bisa menghilangkan najis. Itu namanya tahur, suci mensuci. Beda dengan air teh, dia hanya suci dirinya tapi tidak bisa mensucikan yang lain. Menurut Imam Baihaqi, bunyi hadisnya al-ma'u tahur, air itu suci mensucikan illa, kecuali jika berubah oleh baunya atau rasanya atau warnanya binajasatin tahdusu fihi, dengan najis yang jatuh di dalam air itu. Jadi kalau berubah ya. Nanti kalau kita baca kitab-kitab ini, buka aja coba kitab Fathul Qorib ya. Itu berubah, ada yang fisik, ada yang takdiri namanya.
apa? Hissi itu konkret. Jadi kalau ini air kurang 2 bulan, kejatuhan najis, berubahnya kelihatan. Dari tadinya warnanya bening, kemudian ada apa? Coklatan, kelihatan, itu namanya hissi. Atau rasanya yang tadinya apa? Air tawar biasanya rasanya apa? Nikmat, enak ya. Ini begitu kejatuhan lagi kok agak getir-getirnya, kan berubah dong. Hissi namanya ya. Gitu. Atau bakal rasanya yang tadinya kalau air tawar itu kan agak kasar-kasar, kok ini agak licin-licin. Nah, itu karena bisa diapain? Bisa dirasakan oleh indera kita, maka disebut perubahannya fisik. Nanti ada perubahannya takdiri. Takdiri itu secara kasat mata gak berubah. Misalnya air kurang 2 bulan tadi, karena di ember aja, air keran kita kadangin jadi diapain? Taruh di ember, kemudian kecampur setetes kencing. Kencing kita kalau lagi musim dingin kan kita bening banget gitu. Salah air keran, beningan kencing kita ya. Itu setetes nyampur di ember, nggak berubah itu secara apa? Kasat mata, warna nggak berubah, rasa enggak, baunya juga tidak. Maka kita takdirkan, kita anggap setetes kencing kita itu dengan tinta. Kira-kira andai kata setetes kencing kita itu tinta, itu kencing kita yang jatuh di ember tadi, ember kita berubah nggak? Kalau perkiraan kita berubah, berarti itu najis. Paham ya? Atau kita ukur, kita takdirkan, kita perkirakan dengan minyak wangi. Minyak wangi yang bagus apa itu? Apa? Misi. Setetes. Katakanlah kencing kita yang setetes nyampur di air ember itu minyak wangi misi. Kira-kira wangi nggak? Kalau perkiraan kita wangi, berarti berubah. Ya. Atau yang ketiga, setetes kencing kita itu kita perkirakan dengan cuka. Cuka dulu, maka kalau cuka aren, itu ada asam dia. Perkirakan kencing kita yang setetes itu cuka aren. Kira-kira nyampur di air yang saya ember tadi itu berubah nggak? Warnanya jadi asam nggak? Ada rasa cukanya nggak? Nah, kalau kita perkirakan berubah, itu namanya apa? Berubah takdiri. Jelas ya? Berubah najis. Najis. Nah, sekarang kalau benda yang jatuh di situ bukan benda najis, seperti air mawar. Air yang kita bawa kemana tuh? Ke kuburan, kadang-kadang buat nyiram, itu bening tuh. Itu campur. Kemudian jatuh di air kurang 2 bulan. Seember tadi. Itu kita perkirakan air mawar yang jatuh itu 3 tadi. Minyak wangi atau cuka atau tinta. Kalau perkiraan kita berubah, ya berarti ini enggak najis, cuma suci tidak mensucikan. Kalau najis berarti air itu menjadi najis. Kalau bendanya itu suci, jatuh ke air tadi menjadi suci tidak mensucikan. Paham maksudnya? Air mustama. Apa yang sama? Air yang telah digunakan untuk wudu atau mandi hari besar. Kemudian ada air seember yang kita cadangan di keran kita. Kemudian air wudu kita setetes pindah ke mana? Ke ember. Kan secara kasat mata nggak berubah. Orang air ember dengan air yang bekas itu sama. Maka perkirakan air mustama itu kira-kira dengan minyak wangi atau dengan tinta atau dengan cuka. Andai kata perkiraan kita berubah, berarti ini air menjadi mustama, gitu ya. Itu namanya berubah secara apa tadi? Takdiri. Jadi ada berubah isi, ada berubah takdiri. Kalau di hadis tidak detail,
Maka lihat nanti di kitab-kitab fikih ya. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanya? Satu hadis ini nanti kita pilih hadis berikutnya. Hadisnya masih doib ya, pakai. Jadi Hadisnya masih doib apa udah ditaklis lagi? Apa itu? Kedua. Hadis yang nomor 3 ini al-marud thohir masih statusnya doib apa udah Iya. masih doib? Kalau innal ma'ala yunajjisuhu syai'un, ini tadi sama dengan hadis sebelumnya, ini sahih. Kemudian ada tambahan ila ma qalaba alaihi wa qawmi wa raulihi. Ini dok apau abu dari mulai illa ma qalaba alaihi wa qawmi wa raulihi. Abu Hatim mengatakan hadis ini dok. Kenapa doib? Karena ada perawi hadis yang dianggap kurang banyak hafalannya, gitu ya. Jadi yang menyebabkan hadis itu lemah perawinya, bukan hadisnya, gitu ya. Jadi jangan dipukul rata semua ini hadis doib ya. Dari mulai illa ma qalaba. Ada lagi? Jadi dalam hal air berubah warna itu kalau bukan najis yang menyebabkan berubah warnanya itu berarti air itu tetap suci tapi tidak mensucikan walaupun air itu banyak lebih dari 280 liter. Bagaimana tuh Kiai? Kok nggak dipakai ini? Ya, saya bisa tangkap. Jadi nanti air sedikit atau banyak, kalau berubahnya bima khalaqahu syai'an minan thahirat dalam bahasa kitab Fathul Qadir fikihnya, bercampur dengan benda-benda suci. Kalau benda suci semacam sabun, minyak, maka air itu menjadi suci, tidak mensucikan. Tapi keluar dalam kata sesuatu yang suci, kalau memang berubah fi maqarrihi wa mamarihi, karena memang dia ada di tempat dan pengaruh tempat menjadi dia berubah, itu nggak apa-apa, dimaaf. Zaman dulu saya masih kanak-kanak, itu kadang-kadang mandi masih di empang, obatan. Di sekitar empang itu ada pohon Pak, Bu ya, itu daun-daun pada jatuh gitu, itu air berubah tuh. Lantaran nyampur dengan apa? Nah, itu nggak apa-apa, berubah karena faktor alam yang ada di tempat itu. Walaupun lebih dari 280 liter. Dia suci mensucikan, apalagi lebih kurang aja nggak apa-apa. Tetap suci mensucikan maksud saya gitu ya. Apalagi lebih kurang aja masih boleh. Cuma kalau kurang, nanti cara bersucinya jangan ditokok. Kita harus dengan bujur gitu. Artinya apa sih? Dialirkan ya. Ya, artinya kita pasti suci mensucikan, gitu ya. Pernah nggak ngalamin begitu? Yang mandi atau kadang-kadang masjid juga masih dulu belum ada apa, belum ada keran, belum ada listrik dulu ya, masih pakai ada wakan, gitu kan. Ini hadis ya, yang menarik belum ada listrik. Ya, itu ya. Sudah ada lagi? Ada yang dulu nih. Silakan. Kalau saya mau tanya tadi masalah air, saya pernah kejadian di rumah air keran. Pada awalnya air keran itu biasa, nggak bau, warnanya juga biasa. Tapi tiba-tiba air kerannya bau. Nah itu, tapi warnanya nggak berubah. Nah apakah itu suci untuk dipakai wudhu dan sebagainya? Dia keluar dari keran, apakah dan sumber air itu? Kira-kira suci? Sudah. Itu air sumur maksudnya dari keran. Maksudnya begini, Masih ada air masih yang mantul. keluar dari dalam keran, yang maksudnya dari sumber. Dan sumur berarti Air kan? dari sumber, air itu tidak berubah warna,
tetapi bau gitu. Kalaupun air itu ada di dalam kolam, ada kemungkinan kejatuhan najis atau bangkai apa yang tidak terlihat. Nah ini ada keluar dari dalam sumur yang lewat keran, itu bisa nggak dikategorikan air suci yang mensucikan atau pokoknya bisa buat bersuci apa tidak gitu. Ya. Sedangkan tadi disebutkan oleh Pak Kiai bahwa air itu tidak bisa, air suci bisa mensucikan kecuali berubah warna atau bau seperti itu. Dan ini air ini termasuk yang seperti apa? Apa bisa buat suci apa tidak? Sedangkan air itu adalah satu-satunya yang dimiliki di dalam rumah itu. Terima kasih Ustaz. Ya. Jadi tadi saya sudah katakan, jadi kalau air berubah pimakordi memang dari sumbernya berubah nggak apa-apa. Tapi kalau memang rembesan air limbah, kan kadang-kadang sumur kita kena air limbah tuh dari tetangga, karena ada rumahnya punya kalinya limbah, kemudian terserap kepada apa? Sumur kita, maka itu berubah seolah-olah dari atas. Kalau memang dari sumber, dari sumur, airnya apapun warnanya, apapun baunya masih boleh. Karena itu berubah pimakordi namanya, dari sumbernya, ya. Kalau campurannya dari limbah dari luar nggak boleh. Kan ada ya, kadang-kadang bermuruh ternyata itu air limbah kesedot sumber kita. Itu aja lihat nanti ya. Gitu ya. Ya. Boleh. Ya, tapi ini saya uji. Kalau memang perubahannya asli dari sumber dari sumur, apapun warnanya, apapun rasanya itu boleh, karena memang dari sumbernya. Tapi kalau memang itu air serapan dari kali, mungkin dari air limbah, lalu tertarik oleh pompa kita ke dalam sumur, maka itu perubahannya dari atas, bukan dari sumber. Yang begitu nggak boleh tuh. Kalau yang dari sumber boleh. Dulu saya ikut di kampung sana. Jadi kalau kita bikin pompa air sumur itu air asin. Asinnya bukan seperti air sumur, air kali. Kalau air kali kan dengan asin. Ini mah bermuruh begitu, bermuruh. Tapi yang ada itu nggak ada yang lain, itu nggak apa-apa. Kadang-kadang agak pahit gitu, bermuruh. Itu memang dari sumbernya. Coba main nanti ke daerah Babelan sana, airnya kurang bagus. Nah, boleh. Kalau yang saya bilang boleh itu berarti sah digunakan untuk wudhu, untuk mandi, apapun mandinya ya bisa, atau untuk bersuci najis. Kalau yang tidak boleh berarti karena air tadi kecampur dengan benda suci, dia menjadi suci tidak mensucikan. Ya, nggak boleh dibuat wudhu, mandi yang besar, nggak boleh buat bersuci najis, gitu ya. Itu yang hati-hati ya. Lanjut ya. Wa an Abdillah bin Umar qala, hadis bersumber dari Abdullah bin Umar bin Khattab ya. Jadi dia punya putra, nanti sering orang menyebutnya Ibnu Umar. Ini Abdullah bin Umar. Qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u kullataini lam yahmilil khabath wa fil lafdin lam yanjus akhrajal arba'atu wa sahahahu Ibnu Huzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban." Jika atau apabila air itu sudah sampai ukuran 2 bulan, maka air itu tidak membawa najis, tidak menanggung najis. Itu tadi kembali lagi. Kalau nggak berubah, ya kalau berubah tetap ada najis. Nanti hadis lain bunyi lafadznya, bunyi matanya bukan lam yahmilil khabath, tapi lam yanjus, maknanya gitu ya. Kalau air itu 2 bulan ke atas, lalu kejatuhan najis, tidak najis, gitu ya. Nanti ada gini, ada hewan, binatang yang tidak punya darah mengalir, seperti nyamuk, lalat, cicak.
itu mati lalu jatuh di air yang kurang 2 bulan. Padahal kan itu cicak najis, lalat juga najis, apalagi tadi yang saya sebut lalat, cicak atau tikus begitu itu yang lain nyambung. Lalu jatuh di air yang kurang 2 bulan, itu nggak najis, nggak najis. Tadi kan kita katakan air yang kurang 2 bulan kejatuhan najis berubah atau tidak berubah najis kan gitu ya. Tapi kalau najisnya berupa hewan kecil yang tidak punya darah mengalir, dia hidup-hidup kita sobek begitu kulitnya nggak ada darah mengalir, lalu dia mati kan bangkai nih, jatuh ke air yang kurang 2 bulan, nggak najis. Tapi hewannya yang tidak punya darah mengalir. Tapi kalau hewannya bangkai tikus misalnya itu mah kalau disobek darahnya pasti ngalir, najis. Berubah atau tidak berubah najis kalau air yang kurang 2 bulan gitu ya. Malah kalau lalat, nah ini lalat hidup tadinya, kita lagi ngopi kalau ada lalat nyemplung di situ mati, itu jangan dulu dibuang, lelepin dulu. Bila lepin dibuang, kopinya minum lagi. Itu perintah Nabi begitu. Ya, sayang kan kopinya itunya nggak ada lagi ya. Karena di dua kayak apaan? Lalat ini yang satu ada racun, yang satu ada apa? Ada obat. Kalau kita lelepin kan mudah-mudahan dua-duanya apa? Dua-duanya turun, kan jadi sering. Betul nggak? Coba kalau kita langsung ambil, ntar kalau yang minum racunnya, nah maka Nabi nganjurin apa itu? Lelepin dulu, buang kopinya terusin, apa ya? Salah. Ya kita sekarang orang duit kita banyak, kopi banyak ya, kita buang aja, betul nggak? Ini nggak ada lagi. Saya. Gitu ya. Nah, kalau cairan yang saya tambah air ma'un. Kalau ma'un itu cairan, minyak. Apakah itu minyak tanah, minyak goreng, pokoknya yang udah bercampur dah, santan, mau bikin dodol misalnya besar begitu ya. Lalu kejatuhan najis, tidak ada istilah dua pula. Kejatuhan najis ke semua, paham nggak? Yang ada istilah dua pula, ukuran dua pula itu ukuran air. Kalau yang namanya cairan itu kalau kejatuhan najis titik. Makanya hati-hati yang pada warung jualan minyak goreng, ya pakai belum besar gitu, lebih dari 2 bulan. Tetap harus ditutup, jangan sampai dia kejatuhan najis. Karena kalau ada najis berarti itu najis, dibuang, sayang dijual dosa. Karena jual najis. Disinilah tarik-tarikan antara iman dan imin. Ya, iman nggak boleh dong jual barang najis. Imin sayang dong. Ya, orang nggak tahu, makanya pentingnya kita belajar, gitu ya. Makanya ditutup. Jadi kalau kita punya adonan atau apa ya yang dicampur itu ditutup, jangan sampai dia kejatuhan najis. Sebab kalau kejatuhan najis tidak ada ampun, berubah atau tidak berubah, sedikit atau banyak najis. Gitu. Tahu ya. Kecuali kalau sudah mulai jamin, sudah mulai ada beku kayak ongol-ongol gitu ya, kejatuhan bangkai di situ, udah kalau itu kita buang, yang lain bisa kita makan, enggak? Udah kalau udah setengah matang kadang-kadang dikit ya, kejatuhan bangkai di situ, yang itu kita buang. Tapi kalau dia masih cair, masih bentuk santan, begitu jatuh najis, ya menyeluruh kena najis, itu harus dibuang semua. Itu bedanya antara ma'un dengan ma'un. Yang kadang-kadang jarang diperhatikan ini ya. Gitu. Ayo Bu, ada yang mau ditanya? Ini urusan banyak kan ibu-ibu kan.
bikin adonan dia. Dah, enggak ada tanya ya. Jadi idza kana al-ma'u qullatain lam yahmilil khabath. Itu kalau air ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sampai sini. Dah, kalau bisa belum? Ya, kalian yang mau ditanya? Yang umum pada sholat. Kalau tidak saya akhiri sampai sini ya. Ya silakan. Jadi tadi kalau yang ma'iun kalau kena binatang yang apa namanya Tidak punya tidak darah mengalir, mengalir. apakah sama dengan yang tadi? Kalau ma'iun Iya, ngapa? terkena Oh iya, betul ya. kejatuhan. Ya betul ya. Jadi kalau maiun minyak sayur misalnya kedatuan cecak buang aja. Itu lanjutin makan. Tapi ya kalau yang namanya binatang yang tidak mempunyai darah mengalir. Tapi syaratnya dia jatuh dengan sendirinya, bukan kena dilempar. Iya memang begitu ibarat kita. Jadi kalau dilempar maka itu tetap najis, gitu ya. Ya kita lagi makan gitu sayur godok misalnya gitu tahu-tahu sampai cecak jatuh, buang aja kali kita terus makan. Aduh. Ya. Pikir 2 kali gini. Gitu ya. Tapi kalau tikus itu hewan yang mempunyai darah mengalir, kalau itu mah tetap najis, nggak ada maaf ya. Baik, kita cukupkan dari sini walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna bika min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum